Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kita ya. Dan edisi ini merupakan edisi spesial karena kita lagi ada di tengah-tengah hutan mungkin ya. Teman-teman bisa memanggil ini dengan sebutan hutan ya, karena ini kita berada di bawah-bawah bambu tuh. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Dan agak berbahaya juga ya, karena di Nah, Sejalan Setapak ini sebelah kanannya nih dari arah pintu arah masuk, sebelah ya. kanannya tuh jurang agak dalam banget tuh. Tuh, lihat. Dalam banget, bahkan ini ada sekitar mana ya? berapa ya? 10 meter lebih lah, 20 meter. Kelihatan nggak sih? Ntar Ujungnya tuh. kelihatan nggak? Enggak Nah, kan? nanti saya tampilin deh ya. Pokoknya ini kita lagi ada di tengah-tengah hutan. Ini masih sekitaran Desa Cigaleuh ya, Kecamatan Lemahsugi, Kabupaten Majalengka. Dan rencananya di video kita kali ini kita mau silaturahmi ke Kiai Elang gitu ya. Karena Kiai ini salah satu warga lokal Desa Cigaleuh yang udah tinggal di hutan ini selama bertahun-tahun, dan kita mau mengetahui gimana aja ceritanya gitu ya, atau pengalamannya selama tinggal di tengah hutan gitu ya guys. So ikutin terus kegiatan kami dan pantengin terus channel YouTube aku sampai selesai. Oke. Nah guys, ini aku ditemanin sama suami ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah, harus banyak berdoa guys. Aduh, ini perjalanannya seperti ini ya guys. Jalannya aduh, cuman jalan setapak kayak gini, kayaknya motor nggak bisa jalan ya, karena ini tuh pokoknya sempit banget, jadi nggak akan bisa masuk motor gitu. Jadi kita harus melewati jalan yang kayak gini dulu, dan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menuju rumahnya Bapak Kiai Elang gitu ya. Aduh, ya Allah, ini agak hos. Mohon maaf ya guys. Nah tuh kan kelihatan ini banyak banget bambu-bambu tuh, pohon bambu di sekitaran seperti ini guys tuh, masya Allah, astagfirullahaladzim. Ini petualangan pertama saya ya, mungkin bersama, tadi kita juga ditemani oleh Kang Rizkuna Channel, tapi beliau udah kesana duluan, jadi kita di belakang tuh kayak gini guys. Ini masih asri banget ya, tapi saya nggak kebayang kalau misalkan malam-malam mau keluar gitu, atau misalkan ada keperluan misalkan pengen beli apa gitu. Kayaknya ini jauh banget dari warung dan harus melewati ya aduh mohon maaf sambil ngas-ngas melewati jalan seperti ini gitu maksudnya. Aduh. Tuh banyak banget pohon-pohon bambu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di depan sana sudah terlihat guys. Sudah terlihat rumahnya ya, rumahnya warna abu-abu, ada oranye gitu. Nah, di sana juga ada Kang Hakim ya, atau Rizkuna Channel lagi wawancara. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, untuk sementara aku mau memperlihatkan sekeliling suasana yang ada di belakang rumah ini. Nah, untuk suasana sekeliling rumah ini seperti ini ya guys. Tuh. Nah. Tuh. Dan tadi kita keluar dari jalan itu tuh. Nah, ini rumahnya cuman satu-satunya guys, cuman satu. Oke guys, kita udah nyampe nih di rumahnya Pak Kiai Elang, dan kita langsung disambut sama ibunya ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja yuk, kopdar sama Ibu Elangnya. Ayo. Assalamualaikum Ibu. Ibu, apa kabar? Wah, ini lagi gendong bayi ya. Iya. Mana ibunya? Nah, geser Den. Nah, kita udah nyampe di rumahnya Pak Kiai Elang, dan ini ibunya lagi gendong bayi.
Kabarnya ibu punya 17 anak ya, itu bener ya? Bener. Oh iya. Tapi 17 anak itu Dari 3 ibu. oh dari tiga ibu, dari 3 ibu. Bukan dari saya. Kalau dari ibu sendiri? Punya agak 6. Oh punya 6, 17 dan ibu menyumbang 6. Hasil kerjasama yang baik gitu. Sekarang yang ada di rumah ada berapa orang? Cuma ada 6. Oh ada 6 masih di rumah ya. Yang paling gede usia berapa tahun tuh? Dari ibu. Iya dari ibu. Kelas 6. Oh kelas 6. Ini anak yang keberapa bu? Ini anak yang aduh susah bilangnya tuh, soalnya banyak anaknya 10. Ibu mah ngerayain Oh banyak 10. banget. Nah, dan ini yang paling kecil ya? Paling kecil. Ini 40 laki, hari. oh 40 hari. Laki-laki atau perempuan bu? Ini cewek. Oh iya cewek. Namanya siapa Dede? Ini namanya Putri Ayu Salamah. Putri Ayu Salama. Ya alhamdulillah ya kita udah nyampe sini dan ketemu sama anak-anak ibu di sini. Ibu di sini selama tinggal di sini kan di sini hutan ya bu. Kalau menurut saya sih kan karena saya asal dari Banjar tuh datang ke sini hutan banget. Datang dari arah sana yang memang satu-satunya ternyata di sebelah kanan jurang. Sebelah kiri banyak pohon bambu segala macam, kan banyak mitos tuh yang mengatakan kalau misalkan di hutan atau ada rimbu. Keesaan Allah gitu, mungkin di sini juga bapak juga seorang kiai, mungkin bisa aman, ada bentengnya dan lain sebagainya. Nah kalau bapaknya sekarang di mana? Jadi Oh di belakang. Oh iya nanti kita ngobrol-ngobrol aja deh sama bapaknya ya. Sambil bareng Kalau sini. ini kalau ibu tinggal di sini udah berapa tahun bu? kalau saya di sini mah di tahun 2012, sekarang 2021. Bos sudah 10 tahun yang lalu berarti ya. Bapaknya sendiri Bapaknya udah lama. udah lama banget. Dari tahun berapa bu? Di tahun 294. Oh 94 sekarang 2021. berarti udah 28 tahun ya. Udah masuk ke tahun yang ke-28 di sini. Iya. Ibu Kalau misalkan malam-malam tuh bu, kalau misalkan kan di sini jauh ya dari warung. Kalau ada keperluan itu gimana? Atau mungkin anaknya sakit misal, itu gimana bu? Ya berangkat ke itu ke warung, suka anak-anak nih, anak-anak suka ke Oh sini. berarti anak ibu berarti keluar sendiri? Keluar tuh berempat. Oh berempat. Ke warung. Iya. udah punya asisten sekarang sama anak-anak ya. Pas awal-awal repot kayaknya kalau misalkan mau ke warung, bahkan kalau lagi mengandung ya bu harus ke bidan segala macam. Kadang nyuruh ojek, kadang ibu turun sendiri, kadang bapak gitu. Tapi kalau ibu lagi mengandung keluar dari rumah gitu ya malam-malam gitu aman bu? Aman alhamdulillah, bahkan nggak kata orang tuh yuk kalau mau turun katanya harus bawa golok. Enggak, ibu mah enggak, udah aja gitu. Oh, cuman Percaya baca aja doa gitu ya. percaya sama Allah gitu. Iya. Kalau ada apa-apa. Ibu kalau misalkan di daerah pemukiman kan lah bisa dikatakan aman karena ada ronda, ada yang hansip segala macam. Oh, dirinya lagi seru ya. Nah di sini kan gak ada tetangga kalau misalkan ada kejadian misalkan ada kemalingan kayak gitu. Ibu pernah ngalamin? Enggak. Oh belum pernah. belum pernah Alhamdulillah kemalingan, kalau begitu belum ya. pernah. Alhamdulillah. Pokoknya semenjak ibu di sini tahun 2012 belum pernah ada yang aneh-aneh, belum pernah kepalingan, belum aman. Bahkan di pintu-pintu nggak pernah dikunci. Oh, nggak Kalau pernah orang dikunci? sekarang orang lain mah nggak percaya ya ini Iya. semuanya nggak ada kuncinya rumah, nggak ada. Oh nggak ada kuncinya. Tapi aman. alhamdulillah ya. Aman. Itu mungkin ada amalan-amalan khusus apa gimana bu biar aman dari Ya tahu bapak tuh. Kalau gitu mah harus tanya ke Oh, bapak. dari bapak ya. Aduh, dedenya. Yang jelas ya kita berdoa aja gitu ya Iya. seperti orang biasa Percaya gitu, berdoa. sama Allah gitu. Bahwa kita Ikhtiar apa juga. hidup mati pun Ada di tangan Allah ya. Iya. Rezeki, mati, jodoh dan lain sebagainya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tetap dilindungi ya. kadang bapak suka berangkat apa kemana di Jakarta. Malam-malam. Iya.
kadang ke Bandung, ke Cirebon. Ya ibu bersama anak-anak aja. Ibu sendiri berarti. Aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Ya, berarti Ya alhamdulillah kalau begitu. Gimana mau nanti lanjut ke Bapak berarti. lanjut ke Bapak ya? Bapak Bapaknya ya, lanjut ya ke itu Bapak. yang itu harus ke Bapak, yang tanya-tanya gitu harus ke Bapak. Soalnya pengalamannya pasti beda. Iya, harus Kalau beda. Ibu kan baru di sini. Kalau Baru. Bapak udah lama 20 tahun. Oke guys, kita udah ketemu tadi sama Ibu, sekarang sama Bapak ya, Bapak Kiai Elang. Dan ini ternyata ya saya juga baru tahu saya sama Bapak itu ternyata saudara ya Pak. Saudara itu, Mm-mm. saudara. Sama dari Satu kerun ya. iya ke saudaranya ke mama saya mungkin. Iya, ke mamahnya itu, ke neneknya lagi. Oh iya iya. Bu Eli. Iya Bu Eli ya benar-benar. Oh Ibu Elihnya ya. Iya, kita mau tanya-tanya nih Pak. Kan Iya. katanya kalau misalkan di sini malam-malam nggak suka dikunci tuh rumahnya. Enggak, dari dulu nggak pernah dikunci. Iya, dibiarin aja gitu. Biarin aja. Tapi aman berarti nggak Aman, ada nggak yang ada masuk, apa-apa, gitu. nggak ada. Gitu. Itu sebenarnya ada amalan tertentu nggak Pak biar rumah aman gitu. Oh, kita mohon aja kepada Gusti Allah. Oh iya. Kita mohon kepada Gusti Allah yang benar mohonnya biar kita diselamat di segala-galanya gitu. Biar aman, tentram gitu, terus selamat dari segala-galanya. Iya. Jangan sampai ada apa-apa yang tidak diinginkan sama keluarga di sini gitu. Biar selamat segala-galanya gitu. Iya, iya. Jadi Berarti kuncinya Bapak- ya berdoa aja lah ya Iya. sama Allah gitu Iya, berdoa aja lurus. sama Gusti Allah, kita mah hanya kita mohon kepada Gusti Allah biar kita selamat dari Allah SWT. Iya. Bapak kan kabarnya di sini itu suka ada tamu ya yang mungkin berobat gitu ya, memohon didoakan oleh Bapak Iya. gitu. Nah itu selain daripada pengobatan ada hal lain nggak Pak? Misalkan mungkin ingin lunas hutangnya atau ingin lancar rezekinya kayak gitu Pak? Oh iya, ya. Namanya juga kita kedatangan tamu, bagaimana tamu yang punya maksud dan tujuan. Itu terserah dia itu mah, kalau memang dia punya tujuannya misalkan pengen banyak rezeki nyariatnya ya insya Allah bisa membantu, cuma nggak bisa ijabah yang mengabulkan hanya Allah itu. Sebatas membantu Hanya syariat nyari aja hati, ya. lantaran cupang lantaran bapak mah gitu, hanya Gusti Allah yang punya ijabah dan kabulnya, bukan saya. Itu Pak kalau boleh tahu itu kan Ya. tamu itu banyak ya. Banyak. Ya dari daerah mana aja itu Pak? Maksudnya ada yang jauh banget gitu. Itu ada yang dekat aja dari Bandung, Bandung, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Jakarta. Semarang. Banten itu banyak itu, terus dari Jambi, Bengkulu, Oh luar jauh. pulau juga ada Iya, ya. Sumatera, Medan, Oh Pulau terus, Sumatera. Palangkaraya itu dari NTT, NTB, Flores itu banyak, dari Sumba, Sumbawa. Wah banyak banget itu kan. Itu Padang, Bukit Tinggi, banyak itu. Banyak banget. Banyak Berarti itu. cakupannya bukan hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan ada, yang Alhamdulillah dari gitu. Nusa Tenggara juga ada ya Pak. Sulawesi Kan juga ada ya. Ada itu dari Parepare, dari Manado itu ada, dari Maroke, dari Ambon. Oh Merauke berarti Ada juga dari Pontianak, dulu kan orang Katolik dia masuk Muslim di sini. Oh, Iya. maaf. Ya, terus ada juga orang Hindu dari Bali masuk Muslim di sini. Saya berarti seumur hidup di hutan begini udah 5 kali mengislamkan orang luar ini. Alhamdulillahirobbil Masya Allah, alamin. ya, Iya. Iya Pak, kalau misalkan kan tinggal di hutan kayak gini biasanya serem gitu ya Pak. Kalau misalkan seumur hidup Bapak di sini gitu ya, pernah nggak mengalami hal-hal kejadian mistis gitu atau yang mungkin yang aneh-aneh gitu Pak? Tapi kalau yang aneh-aneh mah nggak ada. Bagi Bapak enak-enak aja. Di Iya, sini iya. tenang aja gitu Iya. kan gitu. Barangkali ada juga misi, barangkali takut dengan Al-Quran, barangkali sebab itu mungkin dia juga mungkin hilang dengan baca Al-Quran itu barangkali. Iya Pak. Insya Allah itu memang itu ada itu kan memang baca Al-Quran siang malam kan, berzikir kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka biar kita selamat dari segala-galanya. Iya. Jangan sampai ada yang diharapkan menurut keluarga saya di sini gitu, biar aman-aman aja selamat. Iya. Kalau misalkan nemu atau mungkin mendengarkan hal-hal yang kayak di luar nalar gitu Pak. Misalkan oh ini tuh hantu mungkin atau apa Nah, gitu. kalau Gimana tuh Pak? kalau berwujud makhluk itu memang pernah kejadian dulu itu. Kejadiannya jadi saya kan tidur di dapur. Iya. Kami nonton TV semak tidur itu berbaris tidur semua anak-anak dan bini saya itu. Pas saya mau sholat subuh dulu, kok ada kejadian apa yang
ada suara trek cetrek cetrek kayak kita ngetuk pintu ya, trek tapi agak cepat gitu pas dibuka tikar saya ini di bawah kasur, loh kok ada makhluk berbentuk bayong-bong itu. Yakin bayong-bong kalau kita ukur dengan keramik ini, sebelah keramik ada itu gedenya itu, cuman agak panjang, bawahnya itu termasuk kekuning-kuningan, kalau atasnya pungung itu termasuk warna seperti warna sisit salak itu, kupas salak. Kulitnya ya. Terus itu ramonya itu kerap banget itu. Jari-jarinya ya. Pokoknya agak merinding bulu saya itu lihat kakinya itu. Masya Allah kok banyak banget cabang itu. Saya bilang dari mana masuknya? Cocak pun dari bawah pintu nggak bisa masuk. Apalagi kok ini kok kan tebal banget wujudnya dan gede banget, panjang banget. Dari mana? Disuruh naik ke atas dinding dia nggak bisa naik, sampai disuruh angkat jatuh lagi berarti nggak bisa naik, berarti bukan dari atas ini ya, dari mana? Saya bilang dari mana, saya bilang gitu, terus berpikir dari mana. Akhirnya saya punya rasa sudon, apa ini barang itu berbentuk setan mewujudkan ente bayamu atau memang bang Sajin, saya bilang gitu. Tapi dibalik pisah lagi mau nggak mungkin ada bang Sajin di sini mah kan gitu, rasa kan tukang ngaji Al-Quran mana mungkin ada jin, saya bilang gitu. Akhirnya saya angkat dengan sesapit itu, diangkat langsung dibakar, dibakar api, ya? Dibakar dengan api gitu sampai hangus, sampai jadi debu. Saya bilang udah. Nah dari situ nggak pernah kejadian lagi. Nggak pernah kejadian lagi. Jangankan itu bayang, ular pun ataupun langir pun tidak pernah masuk ke rumah saya. Tidak pernah. Berarti tidak pernah menemukan binatang buas ya. Walaupun ada ular itu dulu segede gini, segede betis ini, tapi dia ini lari lagi ke sana, langsung ke bawah, langsung lagi gitu. ya, sampai masuk. Ularnya bukan ular kobra namanya, yang hitam, yang hitam. Kobra bukan? Iya, ular kobra katanya. Segede gini gitu, bahkan agak panjang sekitar 1,5 meter adalah panjangnya gitu. Nah cuma segitu doang di sini mah, nggak ada yang masuk makhluk selain daripada bayong-bong itu. Bayong-bong itu sejenis hewan mungkin gitu ya, atau apa tuh? Sejenis hewan gitu. Hewan. Seperti kakinya seperti tertinggi itu, tinggi dulu kan. Cuman ukurannya gede gitu banget ya. Itu ya. Kalau kita dulu punya dulang, orang tuh kan suka ngari. Pertis itu gedenya panjang. Gede banget berarti. Gede banget itu. Dari semenjak itu belum pernah kejadian lagi sampai saat ini. Alhamdulillah selamat aja, nggak ada kejadian lagi gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Walaupun langit cuma di luar doang, ular pun di luar doang, belum pernah masuk ke rumah. Walaupun rumah nggak dikunci, alhamdulillah belum pernah kehilangan apapun, apalagi udah nggak punya apa-apa, depan juga nggak ada kehilangan. Karena nggak punya apa-apa. Dulu kambing pak di situ kan 28 kambing. 28 ya, kambing. Kambing 11, terus dombanya kalau nggak salah itu kan 28 berarti 17 kalau nggak salah 17. Alhamdulillah. Sampai dibongkar lagi. Sekarang bikin lagi di belakang. Alhamdulillah sekarang punya lagi rumah sekarang, bukan kambing dan domba. Tapi belum sempat itu sampai kehilangan kambing, ada yang maling pernah, aman aja gitu ya, barang apapun. Kalau dulu itu kan dulu pertama ada rumah di sana 2 di bawah, yang satu yang paling bawah, yang 2 ini di bawah sini. Nah, yang dulu mah itu sering kegarongan, kambing, terus alat-alat dapur kegarongan. Dia ketakutan, akhirnya minta tolong sama saya. Pas dia di dalam, barangkali bangsa itu keluar, dikunci di luar. Nyapan teriak ada maling katanya. Kang ada maling. Saya turun ke bawah, masuk ke rumahnya. Loh kok dikunci dari luar, bahkan dengan lingis yang gede itu, kuncinya dipalang gitu, dipalang gitu. Orang kan udah pada tahu semua, ya. Akhirnya diselamatkan, selamat. Pas tahun-tahun kemudian lagi di sini pan rumahnya kebakar lagi sampai Agus kebakaran. Udah kebakaran, dia pindah lagi ke desa, pindah lagi ke dekat Bapak Asep Mang Olik sini, pindah Mak Kudriah namanya itu, Bapak Kudriah. Nah, pas kesini lagi namanya Pak Mahro itu, Bapak Sumarta yang di bawah rumah ini lagi, kebetulan kehilangan lagi kambing, kegarongan lagi kambing. Satu pas mau subuh di Parab, kami saya nggak ada, cuman saya nggak kepalingan, jadi dia itu nggak pada kuat, akhirnya pada hijrah ke desa.
Nah, perpindahan tempat ke desa karena takut dengan maling itu karena takut ada pembunuhan kayak Jadi awalnya di sini ada 3 rumah, yang 2 rumah itu mungkin udah nggak sanggup karena ada kemalingan, bahkan ada kebakaran, akhirnya pindah dan Bapak sekarang tinggal di sini sendiri gitu ya. Bahkan pernah sempat ada satu ekor macan lagi betul tuh. Kalau nggak percaya Bapak tanya itu ada anaknya Pak Mahro, Bapak Am itu ada. Itu dulu kan dikejar-kejar macan juga di sini. Oh, ada macan juga di sini ya? Bapak juga yang menyelamatkan dia itu dengan pacul, dengan pakai cangkul. So bilang, kamu dari mana? Apa ini jadi-jadian apa yang macan beneran ya gitu. Oh, jadi barangkali itu macan asli barangkali. Larinya ke sana saat saya lempar dengan batu, dengan apa gitu, dengan bongol singkong, terakhirnya dengan cangkul. Oh betul, macan itu takutnya dengan cangkul barangkali. Karena sang hemat cangkul dia lari ke sana ke sana kemari. Ya udah saya pulang lagi ke rumah, akhirnya selamat. Dia nggak apa-apa, saya juga selamat. Itu tahun berapa Pak? Kurang lama. Udah lama dong, barangkali tahun berapa ya? Sekitar tahun sebelum 2000. Enggak, kayak tahun 9798 barangkali. Ini sebelum dibongkar ini musola. Ya tuh setelah tahun 96 lah barangkali itu sebelum dibongkar musola 96 ada tahun 96 barangkali. Ini kan tahun 97 dibongkar musola, berarti sebelum musola bongkar tahun 96 barangkali kalau nggak salah. Tahu tanggal dan bulannya saya nggak ingat. Udah lupa ya Pak, udah lama banget kalau ya. Tahun insya Allah kalau nggak salah tahun 96 barangkali gitu. Iya. Kalau untuk tadi tuh Pak kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Katanya Bapak pernah apa namanya tuh ngaberik itu apa ya bahasa Indonesianya tuh? Nguber kuntilanak itu kunti ya kunti nguber kunti. Iya. Itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya ceritanya bapak lari nguber kunti itu sambil teriak setan kunti. Saya nggak takut dengan kamu itu setan, saya bilang gitu. Saya ini makhluk yang sempurna. Iya. Bukan setan, ya bilang gitu. Saya nggak takut dengan setan, ya bilang gitu. Langsung dilempar dengan batu. Dah dengan segala apa cara saya pegang langsung dilempar aja gitu sambil teriak-teriak setan gitu. Oh, itu terbang si kuntinya Nah, jadi gimana? bukan terbang. Jadi seperti begini. Kita mah 1 langkah, dia mah berapa langkah kalau kita lebih lihat. cepat dari kita Cuman gitu dia nggak melangkah kaki seperti kita. Jadi melayang aja gitu, melayang aja aja. Dia nggak pernah ngelirik sama saya, enggak. Jadi membelakang aja gitu. Takut gimana barangkali nama juga setan kalau kita melayang berlari cepet banget sambil gitu. Teriak-teriak juga ada suaranya. Maka Bapak alatnya dengan melempar itu batu ya supaya cepet nyampe, cepat kena. Nah gitu, penasaran aja gitu. Ini suatu keanehan buat Bapak atau suatu keajaiban dari Allah. Kok pas saya balik dari pengajian kok ketemu sama yang kayak gitu. Bahkan saya yang diuber dulu, akhirnya dia diuber sama saya gitu. Berketi. Dulunya nguber saya dari belakang, saya pas malik saya nguber sama dia. Jadi kick balik uberan gitu. Iya. Itu bentukannya kayak gimana Pak? Bentuknya itu seperti cewek itu. Cewek banget. Kayaknya kalau menurut umur kayaknya kurang lebih lah sekitar 23 tahunan kayak adiknya seperti itu. Cuman kulitnya kekuning-kuningan, telanjang bulat. Kalau dia nggak telanjang bulat nggak bakal dibilang setan. Nggak bakal dibilang kunti, rambutnya panjang rumah itu terus ininya kayak ada bolong-bolong gitu. Karena tidak kelihatan berarti gelap berarti bolong kalau begitu mah. Kalau dia nggak bolong mesti kelihatan pan ininya juga. Nah udah begitu saya teriak kunti sampai sejauh mungkin itu saya bilang kunti. Tapi akhirnya nggak ketangkep ya. Akhirnya mentok di sana kejauhan. Di hutan situ ya, di hutan Aki Jayu dimentok di situ. Udah mentok begitu takut gimana ya saya berusaha semaksimal mungkin kepada Allah SWT, langsung duduk mengheningkan saya kepada Allah mohon, langsung saya nyongkel tanah segede gini lah sebutir sebutir tasbih gitu. Langsung saya basmalah, langsung saya makan, ditelan, dia menghilang, tidak ada wujud udah begitu mah. Menghilangkan wujud. Jadi kita nggak bisa ngelihat. Mentok di situ. Ya kalau ada begitu mah kita udah pulang aja sama saya pulang.
sampai saat ini nggak pernah ketemu lagi, jangan Neng. Iya, amin, amin. Ya mudah-mudahan gak ketemu lagi yang kayak gitu. Amin, ya amin. di sini aman juga. Amin, Tidak ada kemalingan, kebakaran atau hal-hal negatif lain lah ya. Amin. Ya karena memang Selamat dari ya. ceritanya Bapak Iya. juga ke belakang belum pernah ngalamin hal kemalingan yang kayak gitu. Nggak ada, alhamdulillah gitu. Mm-mm. Kalau kejadian lainnya tuh Pak, ada lagi nggak Pak? Misalkan ketemu apa gitu Pak? Oh enggak pernah. Beda, sampai sekarang berarti aman gitu ya. Iya, iya. Mudah-mudahan gak kejadian Cuma lagi. ada keistimewaannya dulu kan jalan itu kan lewat solokan ini ke belakang saung Pak Agis. Iya. Iya. Nah, ini kan saung Pak Haji, Kak Agis. Ini kan belakang ada jalan solokan sampai keliling sini. Tadi dulu di sana jalan itu kan licin banget, licin. Kayak seperti kita habis ngelektor itu licin banget. Heeh. Tapi para tamu yang bawa motor tidak pernah ada yang jatuh. Wih, Tidak pernah ada yang sakit dan juga tidak pernah ada yang Pleset gitu ya. meleset, tidak ada, selamat aja gitu. Oh, selamat-selamat aja. Tanya Pak Haji kalau nggak percaya deh, Neng. Bapak Iya. Haji itu seorang saksi kan itu. Ada di situ. Oh, berarti jadi perbedaannya gini, kalau misalkan warga lokal orang sini asli Iya. taunya di sana licin, Iya. tapi kalau tamu orang jauh iya, datang ke gitu. sini ya aman-aman Aman aja, nggak alhamdulillah. licin, nggak kepleset, Apalagi nggak jauh. pribumi itu udah biasa. Pribumi. Tamu pun juga itu selamat, tidak ada yang jatuh, pernah ada tidak yang yang meleset, alhamdulillah. Tidak ada yang mati motor. Jadi Alhamdulillah gitu kalau sama sekali. begitu ya. Nah, kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya ya. Sama-sama karena kembalinya. sudah sore juga. Mudah-mudahan Bapak Iya. selalu sehat, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. aman dan diberikan perlindungan dari Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala Ya gitu Allah, ya. amin. Sama, Begitu. ada dalang juga sama begitu. Amin. Banyak rezeki yang lain Nah. barokah, sukses, Amin. kehidupan, panjang umur, panjang usia, panjang kesolehan dan kebaikan mudah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita saling doain. Ya, Doain. Pak. Ya begitu teman-teman, silaturahmi kita ke Bapak Kiai Elang ya, yang sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini, mendengarkan ceritanya. Mudah-mudahan dari cerita Bapak kita bisa mendapatkan manfaat yang sangat Amin. luar biasa gitu Amin. ya. Ya Rabbal alamin. Oh, dan makasih juga ke Kang Hakim dari Rizkuna Channel gitu kan, yang kita bareng-bareng datang ke sini gitu kan, explore bareng. Dan Lu nanti kok pada mau Makasih pulang. Pak. Iya. Makasih. Lu udah sih Pak Hakim. dan alhamdulillah kita banyak banget ilmu dan Amin. pengalaman dari Kang Hakim juga. Ini Teh Nenden sama Ana Jari tua. Adalah kalau segi bahasa saya kalah. Beliau orang-orang pendidikan semua. Wah, Kalau ini saya kan lulusan SD, S1, S1 Bapak SD. mah agak kesima, jadi kalau bicara teh agak kaku gimana gitu. iya. Ini jam terbangnya banyak banget dari Kang Hakim, kita juga banyak belajar. Dan makasih juga ya sekali lagi ke Bapak Kiai, sama-sama. Lili Elang yang sudah bersedia gitu kan memberikan meluangkan waktu kepada kita, dan mohon maaf juga ya Oh, nggak mengganggu apa-apa, waktunya nggak apa. gitu. Bis Bapak berterima kasih banyak dengan silaturahmi ini. Iya gitu. Banyak terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada subscriber penonton setia Nenden Sriwijaya Channel. Terus tonton Nenden Sriwijaya Channel, dan jangan lupa yang belum klik subscribe-nya, tonton terus dari awal sampai akhir, dan komen juga, like and share gitu. Okay, see you again on our next video and bye-bye. Bye bye.